sebuah momen publik, Gibran mendapat pertanyaan sederhana. Bagaimana solusi meningkatkan produksi singkong? Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Alih-alih bicara pupuk, bibit unggul, irigasi, atau harga panen, jawaban yang keluar malah muter-muter. Di kampung singkong itu sendiri, crackers itu bisa dibuat dari singkong. Crackersnya pabrikan. Pabrikan dari pabrikan. merek besar. Iya. Okay. Nah, istilahnya kalau dikasih crackers, kenapa kami sendiri juga bisa produksi crackers dari singkong. Nah, di samping meningkatkan produktivitas kami, juga mengenalkan pada generasi sekarang terkait dengan singkong. Nah, mohon bantuannya Mas Gibran supaya kami lebih optimal dalam berproduksi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, tadi saya baru mikir ini juga, karena tadi kan kita ngecek MBG ya Pak ya, di SMP tadi ya. Tadi menunya apa ya? Nasi, ayam, tahu, sayur, anggur. Oke. Jaraknya nggak ada 5 kilo, 3 kilo nggak ada, 3 kiloan, deket banget. Mungkin nanti bisa disambungkan dengan ini Pak, BGN Pak, SPPI terdekat mungkin nanti, biar ini produk-produknya bisa masuk. Tapi mungkin nanti porsiannya disesuaikan dengan porsinya anak-anak, kan budgetnya juga terbatas. Saya kira bisa kok. Produknya kan varian produknya macam-macam tadi. Ada yang basah, ada yang kering, ada yang frozen. Saya kira di sini inovasinya bagus loh. Iya ya. Nanti kita ini Bu, kita sambungkan sama BGN gitu. Kalau solusi sederhana saja bikin bingung. Gimana dengan masalah yang lebih besar? Sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 dinilai tidak akan mudah. Pengamat menilai ada sejumlah faktor yang membuat kemungkinan tersebut kecil. Hal itu disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga pada Senin 9 Februari. Ia menyebut Partai Gerindra enggan memberi karpet merah untuk Gibran pada pemilu 2029 mendatang. Jamiluddin menilai Gerindra enggan mengusung Gibran karena berisiko memberi keuntungan politik jangka panjang baginya. Dijelaskannya dari sisi sektoral, posisi Gibran dalam sejumlah survei belum menunjukkan daya saing kuat dibanding tokoh lain. Ia juga menyebut elektabilitas Gibran masih berada di bawah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kalau kita percaya dengan masalah Gibran, Jokowinya akan maksul hidupnya. Pasti. Dia akan kemudian mengalami drop kehidupannya dan akan kemudian akan hancur semuanya. Setuju. Kalau yang Tribrata 1 atau Kapolri itu harusnya kalau melihat pembangkangannya tadi yang disampaikan Pak Said Didu sudah betul, harusnya kalau sudah 3 kali melakukan pembangkangan yaitu harusnya sudah dicopot, harusnya bukan nggak perlu kita tunggu aja atau kita desak Pak Prabowo untuk melakukan itu, tapi untuk Gibran itu sudah telak, sudah jelas buku Gibran Endgame karangan Respon, dan juga sebentar lagi akan ada buku Gibran Black Paper yang saya tulis, Black Chapter yang saya tulis. Itu nanti akan menjelaskan soal keburukannya dan hinaannya Gibran terhadap Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo sendiri mungkin kemarin belum terlalu dengar itu, harusnya sangat-sangat marah. Masa presiden dibilangin tinggal 1 bijinya? Ya. Jadi keterlaluan. Dan ini jangan sampai terjadi seperti yang dilakukan sekarang. Hari-hari ini terjadi rekayasa. Barusan katanya ada bukti baru, katanya temukan buku alumni. Itu rekayasa. Itu buku yang seolah-olah dibuat lama. Gampang buat buku kayak gitu. Ya gampang. Tinggal dicetak baru, dikasih kertas yang agak lama, disimpan dalam tanah kira-kira 5 hari udah jadi kayak gitu. Betul. Dan saya bilang informasi A1 Bapak dan Ibu sekalian. Hari-hari ini juga lagi terjadi ada silent operation. Ini saya dapat info dari Australia kemarin sudah saya bilang, tapi ini perlu disuarakan terus.
ada rombongan dari kantor sekretariat wakil presiden mendatangi UTS Insert. Nanti kalau tiba-tiba UTS Insert Sydney itu keluar satu surat tertentu, ya, itu berarti sama dengan apa yang dilakukan kemarin ketika MDIS, ya, Management Development Institute of Singapore, tiba-tiba mengeluarkan surat kelulusannya Gibran. Jadi nanti kalau tiba-tiba ada surat kelulusan dari Sydney untuk Gibran lulus SMA, nah itu berarti rekayasa yang barusan dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu, saya singkat saja, sepakat kita langsung saja itu dulu, nanti itu akan ada domino efek, semuanya akan jatuh, ya. Maksulkan Gibran. Nah, jangan sampai negeri ini dikuasai oleh orang-orang atau kita tidak merdeka. Ya, nah, merdeka atau kita dikuasai oleh bangsa sendiri. Bangsa sendiri siapa? Geng Jokowi. Ya, saya setuju ya Mbak Wuri, bukan geng Solo. Solo tuh baik. Jokowinya nggak baik, apalagi Gibrannya. Ya, sudah jelas. Ya, kata kemarin sedikit aja. Kata kemarin Gibran tuh pinter. Karena dia bagaikan dengan Pentium 3. Iya. Pentium 3 itu sudah 20 tahun yang lalu. Jadi berarti ya memang ngantuk, ya. Jadi sekali lagi dengan semangat masyarakat dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita maksulkan Gibran. Ini kan Wapres AI disebutnya kan? Ya. Gimana sih Mas, dunia ini kan kayak apa sih, maksudnya Mas Gibran sampai ngomong AI, kita ini kan jadi susah bedain Mas, yang AI sama yang bukan gitu kan udah. Iya ya, makanya edukasi tentang AI kan kita mulai dari tingkat yang paling muda, SD, SMP, SMA, basic prompting dan lain-lain, etika penggunaan AI. Itulah kenapa banyak sekali orang-orang yang ngedit wajahnya Pak Balil pakai AI juga ya. Kita masih punya waktulah untuk mengenalkan ini AI, blockchain, robotik, semuanya ya, digital ekonomi. Kita ingin mengenalkan ini sedini mungkin. Coding, ya kita bukan berarti pingin anak-anak ini jadi programmer atau apa, enggak. Kita pingin anak-anak muda itu punya critical thinking, problem solving, berpikir komputasional. Ini yang ingin kita tekankan di situ. Makanya kita gencar bicara masalah AI di sekolah-sekolah, di pesantren juga. Kemarin saya baru aja pulang dari Tasikmalaya, kita bicara AI di pesantren dan penerimaannya cukup baik. Mas Gibran. Akhir ini viral tentang pernyataan netizen yang meragukan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming akan menjadi kembali seorang pemimpin, terutama untuk mencalonkan diri sebagai presiden ya, yang berdampingan dengan Prabowo atau bahkan dengan pemimpin yang lain. Dan ini karena adanya sinyal-sinyal kuat bahwa kurangnya capability seorang Gibran yang ketika diwawancarai oleh wartawan ataupun oleh rakyatnya, terutama warga Indonesia tentunya, itu selalu belepotan atau malah kadang-kadang malah justru orang yang menanyai tentang masalah yang dikeluhkannya itu malah justru berpikir kembali atau dalam arti menguras pikiran mereka sendiri ya untuk berpikir. Dan kemudian dari jawaban-jawaban dari seorang wakil presiden pun kadang-kadang aneh dan bahkan tidak menemukan poin yang menjadi masalah atau bahan pertanyaan tersebut. Hal itu sering terjadi dan kerap kali membuat para reporter atau bahkan rakyat Indonesia itu malah justru menggerutu tentang jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh wakil presiden kita yaitu Gibran Rakabuming. Dan kembali disorot tentang pernyataan presiden yang justru ketika diwawancarai oleh seorang ibu-ibu malah jawabannya itu nggak jelas. Dan kemudian hal itu pun dipertanyakan dibanding-bandingkan dengan seorang AHY yang mempunyai kapabilitas lebih baik, di mana juga dia mempunyai sebuah public speaking yang cukup luar biasa dan juga lebih baik ya tentunya. Dan kemudian dari bahasa Inggris yang ia kuasai juga tentu saja berbanding jauh dengan Gibran Rakabuming. Dan kemudian dari mungkin niatnya yang akan menjadi presiden di
periode mendatang yaitu 2009 tentu saja akan menyulitkan dirinya, karena apa yang dilakukan atau gebrakan-gebrakan yang selama ini dilakukan itu bahkan nyaris sama sekali tidak akan dipertimbangkan oleh rakyat Indonesia. Terutama pengamat politik sudah memprediksi bahwa ini akan terjadi, dan bahkan Gibran Rakabuming tidak akan mempunyai power sama sekali ketika dia akan menjadi atau berniat ke jenjang selanjutnya itu menjadi presiden. Dan tentunya harapan dari warga Indonesia sendiri tentu saja mempunyai pemimpin yang baik ya, mempunyai kapabilitas yang cukup mumpuni, mempunyai public speaking atau dalam arti untuk berdiplomasi juga yang baik, karena ini sangat penting untuk hubungan dengan kerjasama dengan luar negeri. Dan kemudian semoga saja dari harapan-harapan warga Indonesia tentunya untuk mempunyai pemimpin yang lebih baik ya, lebih bagus, tentu saja akan menjadi kenyataan, meskipun kadang-kadang apa yang digadang-gadang oleh Gibran dan pendukungnya terutama itu yang mungkin boleh dikenal Ternak Mulyono itu terlalu berlebihan ya. Kadang-kadang ada yang menyebut sebagai dia itu lebih pintar seperti doktor atau bahkan Pentium 3, dan kadang-kadang juga aneh juga dalam arti banyak-banyak berapa Pentium 3 itu kan 20 tahun yang lalu gitu ya. Bahkan hal itu pun disindir oleh Roy Suryo, jika itu disamakan Pentium 3 otomatis ya itu sudah ketinggalan zaman atau bahkan lelet sama sekali. Dan cukup sekian video ini ya, semoga saja menambah informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.